Sekarang, mari kita lanjutkan perjalanan kita bersama Mustansir Mir dengan menelusuri struktur sastra dan tematik surat Yasin, surat yang disebut sebagai jantung Al-Quran. Sebagai narator, izinkan saya memandu penelusuran ini seperti kita sedang membaca sebuah puisi ilahi yang memiliki struktur tersembunyi, ketegangan naratif, dan puncak dramatik, persis seperti yang ditunjukkan oleh pendekatan Mustansir Mir dan para mufasir sastra kontemporer lainnya. Mengapa Yasin? Surat Yasin adalah salah satu surat paling populer dan sering dibaca oleh umat muslim dalam berbagai kesempatan, terutama saat menjenguk orang sakit atau mengiringi kematian. Tetapi di balik popularitasnya, tersimpan struktur sastra yang rapi dan tematik yang mendalam, yang sayangnya jarang dibaca secara serius. Mustansir Mir dan para pemikir yang sejalan dengannya ingin menunjukkan bahwa Yasin bukan sekadar surat yang menenangkan, tapi juga menggugah pikiran. Gagasan utama, seruan, penolakan, dan kepastian hari akhir. Secara umum, surat Yasin terdiri dari 83 ayat dan bisa dibagi menjadi 3 tema besar. Bagian tema utama, Samad 12, kenabian dan status Al-Quran. 13, titik kedua, Mi, kisah para utusan kepada penduduk suatu kota, Tibuk Silapedida, tanda-tanda kekuasaan Allah dan peringatan hari kiamat. Tapi pendekatan Mustansir Mir tidak hanya berhenti di tema besar, ia membedah struktur retorika dan naratif di dalamnya. Struktur cincin. Mir dan mufasir seperti Faruk Rahman atau Islahi menunjukkan bahwa surat Yasin dibangun dalam struktur simetris atau melingkar. Di mana bagian awal dan akhir saling mencerminkan dan bagian tengah menjadi inti pesan. Berikut skema sederhananya. Struktur simetris. Surat Yasin, bagian isi pokok pasangan. A. 17. Al-Quran itu wahyu, Rasul itu benar. Ak. Hari kiamat itu pasti, wahyu itu benar. B. Di kelas 2, kisah utusan penolakan masyarakat. Penolakan orang kafir terhadap Nabi Muhammad. C. Tanda-tanda kekuasaan Allah di alam. C. Balasan di akhirat bukti kekuasaan itu. D. Bab perintah berpaling dari mereka. Titik balik narasi. Bagian tengah menjadi titik perubahan nada dari seruan argumentatif menjadi peringatan keras. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kepada apa yang di hadapanmu dan apa yang di belakangmu, supaya kamu mendapat rahmat. Teknik sastra yang dipakai Mir menunjukkan beberapa teknik penting yang membuat surat ini begitu kuat secara retoris. 1. Repetisi tematis. Kata-kata seperti tanda-tanda ayat tidak mereka pikirkan, dan apakah mereka tidak melihat, menciptakan ritme argumentatif yang mendorong pembaca untuk merenung, bukan hanya membaca. 2. Dialog naratif. Kisah utusan kepada penduduk kota, ayat 12 diceritakan dengan sudut pandang manusia biasa, bahkan orang yang paling akhir menerima wahyu. Wahai kaumku, ikutilah para utusan itu. Membangkitkan empati, bukan hanya informasi. 3. Simetri makna. Ayat tentang tulang yang dibangkitkan kembali, ayat di akhir surat mencerminkan pembukaan tentang kenabian dan wahyu. Di awal, sesungguhnya engkau termasuk rasul-rasul. Di akhir, yang menciptakannya pertama kali, dia yang mampu menghidupkannya kembali. Contoh detail, ayat 33 tempat tanda-tanda kekuasaan. Dalam bagian ini Allah menyebut tanaman yang tumbuh dari bumi, malam dan siang, bulan dan matahari, perjalanan bahtera di lautan. Ini bukan deskripsi biasa. Menurut Mir, ini adalah argumen retoris dan puitik yang menunjukkan objek fungsi dalam narasi, tumbuh-tumbuhan, tanda bahwa Allah memberi kehidupan, peredaran langit, simbol keteraturan kosmos, bahtera di laut, lambang sejarah dan penyelamatan. Semua ini menciptakan suasana kontemplatif yang mendorong pembaca untuk beriman karena melihat, bukan sekadar karena diwariskan. Kesimpulan, apa yang diajarkan surat Yasin lewat pendekatan ini? Melalui lensa Mustansir Mir, surat Yasin bukan hanya surat penghibur hati, tapi juga 1. Surat dakwah, mengajak lewat narasi, bukan hanya perintah. 2. Surat logika spiritual, membangun argumen dengan keindahan bahasa. 3. Surat struktur, tertata dengan arsitektur yang cermat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran secara sastra bukan melemahkan makna religiusnya, tapi justru membuka lapisan-lapisan makna yang lebih dalam dan menyentuh. Kalau kamu tertarik, saya bisa lanjut ke Surat Maryam atau Al-Mulk.
Perbandingan tafsir sastra ala Mustansir Mir dengan Nasr Hamid Abu Zaid. Cara menggunakan pendekatan ini dalam pengajaran tafsir tematik atau halakah. Ingin dilanjutkan kemana?